Viral dugaan politisasi bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 menjadi sorotan. Bahkan, kucuran bansos ini lebih banyak dibandingkan saat COVID-19. Maka, situasi tidak wajar ini membuat Capres 01 Anies Baswedan geram dan langsung menyinggol dalam debat Capres kelima. Anies menganggap bansos harusnya diberikan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sesuai kebutuhan dan kepentingan yang memberikan. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bansos plus, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Lupakan yang lain, pilih Amin. Pemerintah Indonesia tercatat menggenjot bantuan sosial atau bansos jelang mendekati hari pemungutan suara pemilu 14 Februari 2024. Anggaran bansos pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada tahun pemilu 2024 pun tercatat naik puluhan triliun dibanding setahun sebelumnya. Bahkan, anggaran bansos yang digelontorkan pemerintah tercatat lebih besar daripada bansos ketika pandemi COVID-19 tahun 2021 dan 2023. Bansos tahun ini juga hanya terpaut sedikit dibanding bansos pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Yang lebih memprihatinkan, bansos seolah bukan dari negara, tapi diklaim dari perorangan atau Jokowi. Karena politisasi bansos itu, apalagi menjelang Pilpres 2024, yang mana Jokowi rupanya terang-terangan ingin meloloskan putranya Gibran untuk menjadi wakil presiden 2024. Capres 01 Anies Baswedan merespon dan memberi sindiran menohok. Anies Baswedan mengatakan, pemberian bantuan sosial atau bansos harus dilakukan melalui proses pendataan yang baik. Harapannya agar penyalurannya tepat sasaran. Jadi bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi di lokasi menggunakan jalur birokrasi, kata Anies dalam debat Capres 2024 Ahad malam 4 Februari 2024. Sebagaimana dikutip dari Tempo.co. Tidak cuma tepat sasaran, Anies mengatakan bansos harus diberikan sesuai kebutuhan penerima. Masa penyalurannya pun harus menyesuaikan. Jika penerima membutuhkan bulan ini, maka penyalurannya harus diberikan bulan ini. Artinya, kata Anies, penyaluran bansos tidak dirapel, dijadikan sesuai kebutuhan. Itu yang disebut bansos tanpa pamrih, kata Anies. Selain itu, kata Anies, penyaluran bansos mesti mengatasnamakan negara. Sebab bantuan untuk rakyat ini memang bersumber dari uang rakyat melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Lebih lanjut, Anies mengatakan, masyarakat miskin dan prasejahtera mesti dipastikan terdata dan menerima bansos. Karena itu, ia menjanjikan program Bansos Plus jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Dengan program ini, Anies berjanji bakal meningkatkan jumlah bantuan dan memasukkan warga miskin yang belum terdata. Kemudian diberi bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup sejahtera, kata Anies. Sebelumnya, saat di Tegal, Jawa Tengah, Anies juga mengatakan bahwa bansos harusnya diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik.
bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ bansos diberikan karena ada jadwalnya. Sehingga jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi, ungkap Anies. Terlebih, menurut Anies, bansos ini yang memberi adalah negara, untuk nantinya yang menyampaikan ke rakyat adalah aparat pemerintah. Sehingga di sini Anies menilai jangan sampai bansos dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Rakyat kita cerdas kok. Saya juga yakin bansosnya diterima. Tapi pilihannya tetap perubahan. Karena mereka ingin hidup lebih baik supaya tidak terus-menerus mengalami kondisi yang berat. Karena kondisi sulitlah yang pada akhirnya membuat rakyat menerima bansos. Kondisi sulit begini mau diteruskan. Jadi, intinya program bansos itu diputuskan dari pemerintah. Tapi pilihan rakyat putusan ada di rakyat, bukan pemerintah, terang Anies. Sedangkan tanggapan Caimin sebelumnya mengatakan bahwa bansos dibagikan oleh presiden maupun pemerintah berasal dari uang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diketok atau disetujui di DPR RI. Sehingga Caimin menegaskan tidak boleh ada satu orang pun yang berhak mengklaim bantuan tersebut. Apakah bantuan presiden, menteri, apalagi bantuan dari pasangan calon atau paslon capres cawapres. Kita bersama-sama DPR dan pemerintah melakukan kalkulasi bantuan sosial untuk rakyat. Sehingga tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang harus kita awasi supaya tidak salah sasaran. Atau bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja, jelas Caimin. Caimin tetap berharap di sini presiden bisa lebih fair atau adil dan benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan politisi. Ya, untuk eksekusi bansos ini memang ada di tangan pemerintah dan presiden. Tapi kami harap presiden bisa fair dan presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat Pak, tutup Caimin. Bu, tolong dikasih tahu ya Bu ya, kalau bantuan ini dari pemerintah, bukan dari perorangan. Ya, Mbak yang pakai baju itu minggir deh, ganti Mbak, jenengan.